بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita berikan. Kemudian kita pula berselawat kepada Rasulullah, karena Allah dan para malaikat setiap saat berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada Rasulullah kita akan mendapatkan balasan kebaikan berupa limpahan rahmat, dan juga insya Allah mudah-mudahan berupa syafaat, yaitu pertolongan di hari yang tidak ada pertolongan pada masa itu kecuali dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk menolong. Di antaranya adalah Rasul. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada siapa yang boleh memberikan syafaat pada hari itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak sempurna salawat apabila tidak diiringi dengan salam, karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi dan ucapkanlah salam kepada beliau. Bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita mengucapkan salam kepada Rasulullah tidak ketika menziarahi Rasulullah di Madinah saja, tetapi juga ketika kita berada di sini. Sebab Allah menugaskan malaikat khusus untuk membawa salam kita dari sini kepada Rasulullah di Madinah. Inna lillahi malaikat, sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyahina fil ardh, berkeliaran di permukaan bumi, yang tugasnya adalah yuballighuna an ummatis salam, yaitu menyampaikan salam dari umatku. Ketika kita bersalam, malaikat membawa salam kita itu untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila salam kita dibawa oleh malaikat sampai kepada Rasulullah, Rasulullah pun menjawab salam kita. Meskipun Rasulullah telah wafat, karena Allah mengembalikan roh Rasulullah ke jasad Rasulullah untuk menjawab salam kita. Ma min ahadin yusallimu alayya, siapa saja yang mengucapkan salam kepadanya, illa raddallahu ruhi ila jasadi, Allah mengembalikan rohku ke jasadku. Tidaklah satu orang pun dari umatku yang bersalam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku ke jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehinggalah aku menjawab salamnya. Jawaban salam dari Rasulullah adalah doa selamat dari Rasulullah, karena isinya adalah keselamatan atasmu wahai umat. Siapa lagi yang paling baik berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pagi hari ini kuliah subuh kita meneruskan pengajian tentang akhlak-akhlak mulia
pagi hari ini adalah akhlak yang ke-35 dari 120 akhlak yang telah kita susun. Akhlak yang ke-35 adalah membimbing murid. Membimbing murid. Akhlak sebelum ini, akhlak yang ke-34, menghormati guru. Jadi setelah menghormati guru, maka kita mengkaji pula, membahas pula akhlak membimbing murid. Siapa yang dimaksudkan dengan murid? Murid dari kata arada yuridu, murid, yaitu yang menghendaki. Murid disebut murid karena si murid itu menghendaki ilmu dari gurunya. Si murid belajar karena dia tidak mengetahui, maka ia belajar kepada guru yang mengetahui. Maka apabila disebut guru membimbing murid, berarti si guru ini memberikan ilmu yang ia ketahui kepada muridnya yang tidak mengetahui. Membimbing murid maknanya menjadikan murid yang tidak tahu menjadi tahu. Untuk menjadikan murid yang tidak tahu menjadi tahu, maka si guru ini mestilah sabar. Karena yang menentukan ilmu itu sehingga didapat oleh si murid yang menghendaki ilmu tersebut adalah Allah. Si murid berusaha, si guru juga berusaha, tetapi yang menentukan ilmu itu diberikan kepada si murid sehingga murid mendapat ilmu tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh jadi si murid berusaha sungguh-sungguh, tetapi kunjung tak dapat ilmu. Sekali mendengar tak juga faham, sekali lagi mendengar tak juga faham. Maka guru ini mesti membimbing murid tersebut, terus membimbing sampai faham. Maka guru mestilah berakhlak mulia, yaitu ketika membimbing muridnya dari tidak tahu menjadi tahu, mestilah membimbing muridnya dengan sabar. Di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. Guru adalah yang memimpin murid, yang membimbing murid. Yahduna bi amrina, menunjuki dengan perintah kami, dengan perintah-perintah Allah. Seperti mana yang Allah perintahkan, seperti itu pula pemimpin atau guru membawa muridnya, menunjuki muridnya, membimbing muridnya. Lamma sabaru, ketika mereka itu sabar. Jadi di dalam membimbing murid, hendaklah guru itu bersifat sabar. Contoh di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi, tentang guru yang bernama Khidir membimbing murid yang bernama Musa alaihi salam. Khidir membimbing Musa, Nabi Musa sebagai murid. Karena Allah yang memerintahkan Nabi Musa supaya belajar kepada Khidir, maka Nabi Musa pun menyiapkan suatu perjalanan untuk menjumpai Khidir. Sampailah
bertemu Khidir. Ketika bertemu Khidir, maka Nabi Musa pun memohon kepada Khidir, hal attabi'uka, wahai guruku, bolehkah aku mengikutimu, ala an tu'allimani, supaya engkau mengajarkan kepadaku, mimma ulimta rusyda, yaitu dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa petunjuk. Dengan petunjuk yang ada padamu, wahai guruku, berikanlah ilmu tentang petunjuk tersebut kepadaku. Itu adalah yang dikehendaki oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa yang berkehendak disebut murid, karena murid itu maknanya tadi yang berkehendak. Maka Khidir menetapkan syarat. Syaratnya adalah, wahai Musa, hendaklah engkau sabar. Tapi sang guru ini tahu, Musa ini apabila dilihat dari sikapnya, dari tingkah lakunya, karena seorang guru itu mengetahui tentang murid. Seorang guru yang pandai, yang pintar, yang bijaksana, yang ma'arif, mengetahui dari gelangan murid saja, guru itu tahu, oh ini Musa ini tak bisa sabar di dalam belajar. Khidir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu ini tidak akan mampu sabar untuk belajar denganmu. Tetapi Nabi Musa bersikeras juga, insyaallah aku sabar, wahai guru. Kalau murid tidak sabar, maka guru mesti tidak sabar juga. Tak jadi membimbing murid. Maka apabila nampak murid itu tidak sabar, maka guru mesti lebih sabar lagi. Kalau tidak berhasil membimbing murid. Guru yang sabar berhasil membimbing murid yang tidak sabar. Itu dibuktikan oleh Khidir sebagai yang membimbing Nabi Musa. Kita melihat dari Nabi Khidir, ya. Ada yang mengatakan Khidir ini Nabi, ada yang mengatakan Khidir adalah hamba Allah yang saleh. Kita tidak melihat Nabi Musa yang belajar, tapi kita lihat Khidir yang membimbing Nabi Musa. Janji, wahai Musa, kamu tidak akan bertanya-tanya. Kalau apa yang dilakukan nanti mungkin tidak engkau sukai dan kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, kamu jangan bertanya. Janji? Janji, wahai guruku, aku tak akan bertanya. Semua kita tahu cerita ini. Ini kita ulang kembali untuk meletakkan pembahasan tentang membimbing murid ini. Bagaimana Khidir membimbing Nabi Musa, supaya seperti itu pula lah kita membimbing murid-murid kita. Janji, wahai guru, maka berjalanlah mereka. Dalam perjalanan berlaku pembelajaran. Jadi belajar itu bukan hanya di kelas, sambil berjalan pun, sambil berlayar, sambil musafir, di situ ada pembelajaran. Nabi Musa melihat Khidir melubang kapal. Nabi Musa punya ilmu. Mengapa Khidir melubang kapal? Nabi Musa tak punya ilmu, tak punya pengetahuan. Tetapi Khidir sebagai orang yang berilmu, sang guru, apakah melubang kapal, melubangnya begitu saja tanpa tujuan? Tidak. Pasti Khidir punya pengetahuan, punya ilmu. Mengapa melubang kapal? Tak mungkin orang yang berilmu itu melakukan perkara yang sia-sia, itu tak akan mungkin. Pasti ada tujuannya. Tapi Nabi Musa melihat Khidir melubang kapal, maka Nabi Musa segera bertanya kepada Khidir, wahai Khidir, mengapa kau melubang kapal? Air akan
Musa tidak sabar. Maka Khidir pun mengatakan, qala alam aqul laka, bukankah aku sudah mengatakan sebelum ini kepadamu, sebelum kamu belajar dariku lagi, aku sudah mengatakan kepadamu, kalau seperti ini sikap kamu wahai Musa, maka kamu memang tidak akan pernah sabar belajar bersamaku. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sungguh kamu ini tidak akan mungkin sabar bersamaku. Nabi Musa menepati janjinya tidak? Untuk tidak bertanya? Tidak, dia bertanya, tak menepati janji. Lalu Khidir marah-marah? Tidak. Mengapa Khidir tak marah-marah? Karena Khidir sabar dalam membimbing murid. Memang murid tak sabar bagaimana pula? Belum diberi peluang bertanya, dah bertanya dulu. Memang jenis muridnya seperti itu. Sudah sabar saja bimbing murid. Sudah berkali-kali diingatkan, mohon dimatikan HP-nya. Kemudian berbunyi juga HP itu, maka guru sabar sajalah membimbing murid yang seperti itu. Bukan hanya diperingatkan, malah diletakkan isyarat lagi. Gambar HP itu dibuat besar-besar di palang merah, coret merah, buktinya bahwasanya tidak diperkenankan. Tapi si murid begitu pula sikap dan tingkah lakunya. Bukan hanya berbunyi HP-nya, malah dia menjawab panggilan itu di tengah-tengah majlis ilmu. Bukannya ia pergi keluar menjauh, tidak, di tengah majlis ilmu itu dia menjawab. Nah, apabila guru melihat murid seperti itu, sabar membimbing murid. Sekali berlaku, kemudian diulang sekali lagi. Nabi Musa mengulanginya lagi untuk kali yang kedua, yaitu ketika perjalanan dilanjutkan. Kemudian Khidir membunuh anak kecil. Anak masih kecil. Kalau anak masih kecil, maka tidak berdosa. Anak yang tidak berdosa tak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh itu kalau dia membunuh, hukum qisas namanya. Ini si anak ini masih kecil, tetapi Khidir membunuh ya. Khidir sebagai seorang guru yang diberi ilmu oleh Allah, apakah membunuh tanpa alasan? Tidak. Pasti memiliki pengetahuan. Ini guru ini. Karena Allah yang memerintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Khidir. Nabi Musa tak bisa menerima seorang anak kecil telah dibunuh oleh Khidir. Maka bertanya lagi, wahai guruku, mengapa kau bunuh anak kecil yang tidak berdosa ini? Apa salahnya? Mengapa kau bunuh? Maka Khidir pun menjawab sekali lagi dengan jawaban yang sama. Qala alam aqul laka, bukankah aku sudah katakan kepadamu? Di pertemuan yang pertama dahulu aku sudah mengatakannya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sungguh kamu ini tidak akan mungkin dapat sabar bersama denganku. Tapi aku sabar bersama denganmu. Kamu yang tak sabar, aku sabar. Maka guru itu mesti lebih sabar dari murid. Kalau guru lebih sabar dari murid, berhasil insyaallah. Tapi kalau murid yang tidak sabar, kalau guru yang tidak sabar, murid sabar, guru yang tak sabar, tak selesai. Murid sabar, belajar sekali tak paham, ulang sekali lagi. Tak paham sekali, ulang sekali lagi. Muridnya sabar, gurunya tak sabar. Kalau macam ini sudahlah, tak perlu belajar lagi. Tak dapat belajar. Maka guru mesti memiliki akhlak mulia, yaitu sabar. Perjalanan dilanjutkan lagi.
Sudah berapa kali tadi? 2 kali yang kedua. Kali yang ketiga nih. Kali yang ketiga, Khidir menegakkan dinding yang sudah roboh di suatu kampung. Sudah selesai, mestinya Khidir boleh meminta upah. Dan mereka memerlukan upah tersebut sebab mereka kelaparan, tidak ada makanan yang akan dimakan. Kalau dapat upah, maka bisa digunakan untuk membeli makanan. Tetapi Khidir enggan untuk meminta upah. Maka Nabi Musa melihat, wah ini perbuatan seperti ini tak bisa diterima ini. Kita lapar perlukan upah untuk beli makanan dan tidak layak untuk mendapatkan upah. Tetapi Khidir pula tak mau meminta upah. Maka Nabi Musa pun bertanya sekali lagi. Kali yang keberapa ini? Kali yang ketiga. Maka Khidir pun mengatakan, "Hadza firaqu baini wa bainika." Inilah dia beda antara aku dengan kamu, wahai Musa. Apa sebabnya Allah memerintahkan Nabi Musa belajar kepada Khidir? Sebabnya adalah Khidir seorang yang sangat-sangat sabar. Dan Nabi Musa perlu belajar kesabaran itu. Sebab Nabi Musa diutus kepada Bani Israel yang keras kepala. Dan hanya dengan kesabaran sajalah boleh berhasil membawa kaum yang keras kepala itu. Itulah pelajaran yang sangat berharga yang Allah berikan kepada Nabi Musa ketika berguru kepada Khidir. Kemudian di surah As-Sajdah juga di ujung ayat, wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang yakin terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Guru dalam membimbing murid mestilah memiliki keyakinan bahwasanya muridnya itu sebodoh apapun murid, mestilah si guru memiliki keyakinan murid itu akan mendapat ilmu. Mesti memiliki keyakinan kepada Allah. Karena apabila tidak memiliki keyakinan seperti itu, maka nanti si guru ini cepat berputus asa. Dan itu adalah sifat yang tercela bagi seorang guru, tak akan mungkin lagi membimbing muridnya. Maka guru yang yakin bahwasanya seperti apapun muridnya akan mendapat ilmu. Meyakini bahwasanya murid sebodoh apapun akan mendapat ilmu apabila si guru yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada mereka. Berikutnya lagi, sabar, yakin. Berikutnya lagi adalah berlemah lembut ketika membimbing murid. Kalau guru tidak berlaku lemah lembut ketika membimbing murid akan lari. Kalau sekarang kita mau masuk kelas, apa sebab tak masuk kelas? Pak guru itu marah-marah saja dengan saya. Oh, saya tak mau dengan itu. Dosen itu gila, membunuh. Saya tak mau. Akhirnya tak terjadi proses belajar mengajar. Maka kita bimbing murid itu dengan lemah lembut. Siapa guru yang membimbing murid dengan lemah lembut? Guru yang memiliki kerendahan hati. Dan sepatutnya guru itu memiliki kerendahan hati, sehingga akan berlaku lemah lembut dalam membimbing murid. Sebab tugas guru itu sebenarnya adalah menyelamatkan. Ketika tugas guru itu adalah menyelamatkan, membimbing untuk menyelamatkan si murid,
maka mestilah guru itu pandai-pandai di dalam menyelamatkan murid. Kalau tidak, murid itu akan menjauh dari sang guru, maka tidak akan mungkin dapat ilmu, maka tidak akan mungkin selamat di dalam hidup. Surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan rahmat Allah yang diberikan kepadamu wahai Muhammad, Nabi Muhammad adalah seorang guru juga yang membimbing murid, yang menyampaikan ilmu kepada sahabat yang mengharapkan, yang menghendaki ilmu tersebut. Dengan rahmat dari Allah yang diberikan kepadamu wahai Muhammad, lintalahum, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walaupun tafaddal ghalidhal qalb, seandainya kamu berhati keras, lagi kasar, lam faddu min hawlik, niscaya mereka itu akan berpaling darimu. Bukannya akan mendekat, tetapi akan menjauh. Maka para sahabat itu suka kepada Rasulullah, mendekat kepada Rasulullah. Bukan hanya sahabat, rupanya anak-anak kecil pun suka kepada Rasulullah. Karena Rasulullah pandai berlaku lemah lembut kepada anak kecil. Contoh umpamanya hadis riwayat Imam Muslim. Siapa anak kecil, dari kecilnya sampai remaja sampai dewasa bersama Rasulullah, 10 tahun di rumah Rasulullah. Anas bin Malik berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat di rumah Rasulullah selama 10 tahun. Maka li uffan qat, tak pernah sekalipun Rasulullah itu mengatakan hei, tak pernah membentak, mengeraskan suara, tak pernah. Guru sekarang macam mana? Suaranya lembut atau suaranya keras? Bagaimana murid akan dapat menerima ilmu? Muridnya sudah marah dulu dalam hati kepada gurunya itu, sudah mendongkol, sudah tak senang. Kalau duduk juga murid itu di depan gurunya, telinga itu sudah dipekakan. Bagaimana ilmu akan dapat? Karena dia belajar tidak dengan senang hati. Ilmu itu didapat dengan senang hati. Ketika hati dalam senang belajar, ilmu itu cepat masuk, cepat melekat, dan sangat berkesan sekali, memberikan sentuhan yang mendalam ke hati. Wala qala li bi syai'in lima fa'alta kadza, dan tak pernah sekalipun Rasulullah selama 10 tahun, tak pernah sekalipun Rasulullah mengatakan kepada Anas bin Malik, mengapa kamu melakukan perkara ini? Tak pernah. Jadi tak pernah mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Tapi keadaan pada masa dahulu berbeda dengan keadaan sekarang. Tapi kita ingin kembali kepada keadaan yang seperti itu, yaitu yang murid-muridnya seperti Anas bin Malik. Kalau murid sekarang ini karena sudah dirusak oleh masa pendidikan yang awal-awal, maka ketika kita sudah sampai anak-anak itu diajar di SMP, di perguruan tinggi, kita tengok muka di sana, ditantang juga kita kembali. Ketika kita tegak dengan perkataan, malah dia terus saja tanpa peduli. Maka mesti diperbaiki kembali. Karena
dalam proses belajar mengajar itu sebaik-baiknya tidak ada perkataan yang kasar, yang keras, apalagi kata-kata yang keji, apalagi kata-kata yang mengolok, menghina. Tidak sepatutnya keluar. Bodoh kamu ini, macam batu kepala kamu, dan seterusnya. Tak mesti. Bimbing dengan lemah lembut. Anas bin Malik 10 tahun bersama dengan Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah. Rasulullah membimbing muridnya Anas bin Malik dan berhasil. Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila Nabi wafat, maka beliau menjadi guru pula di Madinah. Sungguh luar biasa. Berikutnya lagi, seorang guru ketika membimbing muridnya, di antara akhlak mulia yang mesti dimiliki adalah bersifat merendahkan diri. Kalau tadi berlaku lemah lembut, kalau sekarang merendahkan diri. Jangan menyombongkan diri. Kamu ini tahu apa? Memanglah murid itu tak tahu apa. Kalau dia tahu, tak mungkin dia belajar dengan kita. Kamu ini tahu apa? Saya ini profesor ini. Tahu? Memanglah dia profesor, tak perlu beritahu lagi. Tapi karena kesombongan, perkataan seperti itu keluar juga. Maka surah Asy-Syu'ara ayat 113 113, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kaum kerabatmu. Jadilah kamu guru yang menyampaikan ilmu kepada kaum kerabatmu terlebih dahulu. Ini ayat yang awal-awal turun kepada Rasulullah. Waqfid, dan hendaklah kamu merendahkan. Kata waqfid ini merendahkan. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan hendaklah kamu merendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jangan merendahkan diri. Maka Rasulullah bersama dengan para sahabat duduk bersama. Tidak Rasulullah meninggi, karena dengan kebersamaan itu akan mudah si murid itu mendapat pelajaran. Sama-sama duduk sama-sama. Tapi kalau sudah ada jarak, maka murid susah untuk mendapatkan ilmu dari guru. Banyak sekali akhlak-akhlak mulia yang mesti dimiliki oleh seorang guru ketika membimbing murid. Yang paling penting, karena apa kita ini mesti ringkas dengan subuh kita ini, karena dari malam kita itikaf, mungkin kita ingin istirahat setelah ini. Yang paling penting bagi seorang guru ketika membimbing muridnya adalah memastikan ilmu yang diberikan kepada murid itu adalah ilmu yang akan menghantarkan murid itu kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai murid setelah belajar menjadi sombong. Murid setelah belajar mengejar kepentingan duniawi. Jangan sampai. Tapi murid setelah belajar, ia akan mengajarkan kembali apa yang telah ia ketahui. Kemudian sebelum ia mengajarkan kembali apa
apa yang telah ia ketahui, ia telah mengamalkannya pula terlebih dahulu. Maka sang guru ketika membimbing murid, di samping memberikan curahan ilmu dengan mengajar, juga memastikan muridnya itu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Karena ilmu tidak diamalkan adalah sia-sia. Bukan hanya sia-sia, tetapi akan memakan orang yang berilmu itu sendiri. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celakalah orang yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Maka apabila sang murid itu sudah mengetahui perkara-perkara yang baik yang menghantarkan kepada keredaan Allah, maka si murid itu mestilah mengamalkannya, dan guru membimbing murid itu untuk mengamalkannya. Apabila si murid umpamanya didapati belum mampu untuk mengamalkannya, maka dengan perlahan-lahan si guru ini mestilah membimbing murid itu dengan memudahkannya terlebih dahulu. Karena Rasulullah bersabda, "Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru." Seorang guru ketika membimbing muridnya, jangan buat murid itu lari, tapi buatlah murid itu gembira. Dari 10 ilmu yang kita sampaikan, kemudian si murid baru dapat mengamalkannya 1, gembira dengan hatinya. Alhamdulillah, kamu sudah dapat mengamalkan 1. Alhamdulillah. 9 lagi ya. 9 lagi. Gembirakan hatinya. Kita pernah menyampaikan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kita terangkanlah tentang buruk dan kejinya riba ini, membinasakan diri dan membinasakan orang lain, membinasakan masyarakat. Maka orang-orang yang kita ajak terfaham, dapat ilmu, kemudian kita bertemu dengan salah seorang murid yang telah mengetahui perkara ini. Ia pun berkata, "Ustaz, saya ini memang sudah mengetahui riba itu haram. Saya memang berkeinginan untuk mengakhiri berhubungan dengan riba ini, tapi sampai sekarang ini belum mampu lagi, Ustaz. Karena dari 20 tahun hutang saya dalam membeli rumah ini, baru 5 tahun berjalan, dan belum mampu lagi saya untuk menebusnya, dan untuk memindahkannya ke bank lain pun saya belum mampu." Maka kita pun alhamdulillah, Bapak berniat sudah, maka dengan berniat itu Bapak akan dapat pahala. Basyiru, beri berita gembira kepadanya. Wala tunaffiru, jangan buat dia menjauh. Bapak ini punya ilmu tapi tak diamalkan, percuma dalam Bapak belajar selama ini. Lari aja. Sekali ini aja saya belajar dengan Ustaz Nurex, besok saya tak datang-datang lagi. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan susahkan. Macam mana cara memudahkannya? Fikirlah macam mana cara memudahkan. Terserah. Adakah lagi waktu yang lain umpamanya untuk konseling, untuk tanya jawab, apalagi yang lain? Allah, ada di antara yang menuntut ilmu itu punya uang pun pas-pasan. Mahasiswa kalau sudah bekerja adalah uang, bisa infak. Tapi mahasiswa, uang 2000 pun berat baginya. Maka
Jangan jalankan bakul itu pula di majelis ilmu, karena itu memberatkan. Ada bakul berjalan kuliah subuh ini? Tak ada. Tapi kalau tidak saya kuliah subuh, bakul berjalan. Kemarin malu saya, malu betul-betul malu. Saya hadir dalam majelis ilmu minggu lepas yang menyampaikan Ustaz Abdullah Saleh Al-Rabi, dan yang mengumpulkan ruang infak itu berjalan di tengah-tengah majelis ilmu ini. Itu keterlaluan sekali. Sesak nafas saya juga. Tapi karena kita ini guru mesti bimbing murid, tahan dulu lah, seminggu lagi insyaAllah. Maunya saya kata, Pak, berhenti. Karena dia berjalan di depan ini, berjalan sampai ke sini, dan ke sini mengumpulkan uang. Masjid Agung Al ini sudah ada anggaran dari pemerintah ini, sudah cukup operasional ini. Jangan marah lagi lah, bimbing muridnya. Mesti sabar. Karena tak faham-faham. Sabar. Tahan dada. Mungkin di antara kita ada uang, tak ada masalah. Tapi ada di antara kita yang hadir ini mahasiswa. Saya pernah banyak berbicara dengan mahasiswa. Ustaz, kalau waktu berjalan di depan saya, kalau saya tak masukkan uang, saya tak enak. Sebab orang di kiri kanan masukkan, kemudian saya tak masuk, saya jadi salah tingkah. Tapi kalau saya mau masukkan, uang 2.000 itu berharga betul bagi saya. Akhirnya dia menjadi terhalang untuk belajar. Jadi susahkan dia. Maka hadis Nabi, yassiru, mudahkan, walau tu'assiru, jangan susahkan. Kan tak ada salahnya kita mengambil infak. Dan di sini pun diperbolehkan mengambil infak, dan sudah disediakan kotak di belakang itu. Bagi siapa yang berkeinginan untuk berinfak, maka masukkanlah di kotak infak. Tapi jangan ganggu majelis ilmu yang sedang dalam masalah. Kita ini akan memberi contoh untuk masjid-masjid yang lain. Kalau masjid Agung ini contohnya dah buruk, maka masjid lain lebih buruk lagi. Kalau di masjid lain itu 2 bakul sekali berjalan, dan dipukulkannya di muka kita. 2 bakul itu dipukulkan di muka. Pak, sebelum kita keluarkan uang belum pindah dari tempat kita. Sampai kita seperti itu. Jadi susah yang daripada. Dan kalau kita keluar dari masjid itu, dihalangnya kita di pintu itu dihalangnya. Yaitu bakul yang dipegang itu bakul yang besar. Dia di pintu itu bakul itu besar, tak bisa jalan lagi. Kemana mau jalan, pintu satu itu cuma. Akhirnya orang merasa susah untuk pergi ke masjid. Sebab kalau tidak memberi nanti, rasa malu itu pasti ada. Karena kita tidak pernah yakin kepada Allah yang akan menjalankan rumahnya ini rumah Allah. Allah yang akan menjalankannya. Tapi karena hitung-hitungan kita itu bisnis, dalam kepala kita itu kan yang angka-angka, akhirnya kita menyusahkan murid-murid yang akan belajar. Maka akhlak mulia guru adalah mudahkan, jangan susahkan. Beri berita gembira, jangan sampai mereka berpaling. Masih banyak lagi pembahasan tentang bagaimana akhlak mulia seorang guru ketika membimbing murid. Tapi yang penting adalah berpikirlah selalu wahai sang guru untuk memberikan ilmu sebanyak mungkin kepada murid. Mungkin ketika kita belajar, ketika kita mengajar, itu hanya 1 jam saja. Tetapi kita belajar untuk yang kita ajarkan itu mungkin sampai 5-8 jam. Tetapi itulah dia akhlak mulia seorang guru, yaitu ia akan berkhidmat untuk muridnya.
yaitu muridnya menghendaki ilmu, maka dia akan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya untuk disampaikan kepada muridnya. Akhirnya muridnya terpuaskan karena murid mengharapkan ilmu mereka dapatkan. Bahkan mereka mengharapkan sebenarnya sedikit, tetapi sang guru memberikan banyak. Maka si murid ini pun merasa senang dan gembira sekali. Maka guru yang seperti ini telah berhasil membimbing muridnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kembali. Jadi guru ketika membimbing murid tujuannya adalah untuk mengajarkan ilmu itu kembali kepada murid dan balasan kebaikannya kembali kepada diri sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Sang guru ketika membimbing murid berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada guru itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.